Anak-anak merupakan hal yang paling berharga dan merupakan generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, keluarga inti memiliki peran yang sangat penting dalam proses perkembangannya, karena orang tua yang siap dan cerdas pasti akan menghasilkan anak yang berkualitas, cerdas, dan berkarakter. Dan sekolah keluarga merupakan program yang dapat membantu untuk mencapai tujuan ini. Apa sih sekolah keluarga itu? Nah, sekolah keluarga adalah suatu pembinaan kepada anggota keluarga dengan tujuan mengembalikan fungsi suatu keluarga serta meningkatkan kualitas hidup keluarga. Nah, hal yang dibahas di sekolah keluarga mencakup persoalan yang sering terjadi dalam keluarga dan lingkungan seperti stunting, tumbuh kembang anak, kesejahteraan keluarga, kesehatan keluarga, maupun parenting. Dengan menjawab semua persoalan tersebut dengan bahasa yang mudah dipahami, diharapkan orang tua memahami dan menerapkan ilmunya agar menjadi keluarga yang berkualitas. Nah, sekarang kita akan masuk di pembahasan mengenai stunting. Apa sih itu stunting? Stunting merupakan gangguan pertumbuhan anak ditandai dengan kurangnya tinggi badan anak apabila dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Stunting merupakan permasalahan yang masih sering terjadi di Indonesia. Berdasarkan data Kemenkes pada tahun 2023, kasus stunting di Indonesia sebanyak 21,5%. Sedangkan berdasarkan data wilayah kerja Puskesmas Kampung Cipalu, persentase balita yang mengalami stunting sebanyak 3,9% yang mencakup 56 dari 1.404 balita yang diukur. Hal ini bisa terjadi karena kurangnya asupan gizi ibu selama hamil, kebutuhan gizi anak tidak tercukupi, anak sering sakit, dan pengetahuan ibu tentang pentingnya gizi masih kurang. Anak dikatakan stunting apabila tinggi badannya berada di bawah kisaran normal dari standar tinggi badan anak berdasarkan usia pada 2 kali pemeriksaan berturut-turut. Jika terus dibiarkan terjadi, selain mengganggu pertumbuhan anak, metabolisme, bahkan perkembangan otak pada anak juga akan terganggu. Untuk mengobati stunting dapat dilakukan dengan mengobati penyakit yang mendasarinya dan memberikan nutrisi tambahan pada anak. Untuk mencegah stunting, keluarga perlu memberikan anak gizi yang cukup dan seimbang. Pertumbuhan dan perkembangan pada anak tidak hanya mencakup perubahan fisik yang terjadi sejak bayi hingga remaja, tetapi juga beberapa perubahan dalam emosi, kepribadian, perilaku, cara berpikir, dan bicara yang berkembang pada anak-anak saat mereka mulai memahami dan berinteraksi dengan dunia di sekitar mereka. Pertumbuhan anak dapat diukur dengan menimbang berat badan dan mengukur tinggi panjang badan dan lingkar kepala, kemudian diplot di kurva pertumbuhan berdasarkan jenis kelamin dan usia anak. Ini bisa dilakukan di posyandu agar bisa diplotkan di buku kesehatan anak. Sedangkan screening perkembangan dapat dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung pada anak oleh petugas kesehatan dan juga menggunakan kuesioner yang dijawab oleh orang tua. Sekarang kita akan masuk pembahasan mengenai Catin. Apa sih itu Catin? Catin sendiri merupakan singkatan dari calon pengantin. Kelas Catin atau calon pengantin merupakan sekolah keluarga untuk mempersiapkan calon ibu dan calon ayah sejak pranikah agar tetap sehat secara fisik maupun mental, mempersiapkan diri saat hamil, melahirkan, dan merawat anak. Di kelas ini akan disampaikan beberapa informasi yang akan membantu calon ibu dan calon ayah ke depannya, seperti yang pertama, informasi pernikahan, yang kedua, kesehatan organ reproduksi laki-laki dan perempuan, ketiga, persiapan pranikah yang meliputi persiapan fisik dengan pemeriksaan status kesehatan, pemeriksaan darah, persiapan gizi melalui penanggulangan kek dan anemia, imunisasi, dan menjaga kebersihan organ reproduksi. Yang keempat, tindakan kekerasan yang mengganggu pernikahan dan solusinya. Kelima, 1000 HPK, kehamilan, persalinan dan KB, menyusui dan ASI eksklusif selama 6 bulan. Dan yang terakhir, penyakit menular seksual seperti HIV, sifilis, kanker, serta kehidupan seksual suami dan istri. Nah, kelas Catin ini diharapkan dapat menjadi program untuk meningkatkan pelayanan kesehatan keluarga, mencegah stunting pada anak, dan menjaga keharmonisan dalam keluarga.
Puskesmas Kamonji merupakan salah satu puskesmas di Kota Palu yang telah menyelenggarakan sekolah keluarga melalui kegiatan di luar puskesmas maupun di dalam puskesmas. Adapun kegiatan di luar puskesmas seperti petugas melakukan pembimbingan atau pendampingan lewat posyandu, posbindu, dan lain-lain. Sedangkan untuk kegiatan di dalam puskesmas, pasien yang datang berobat langsung di puskesmas akan dilakukan pembinaan dan pendampingan di dalam ruangan tindakan puskesmas Kamonji. Ayo ikuti dan dukung program sekolah keluarga untuk mencapai masa depan yang lebih cerah. Sekian dan terima kasih.